Sinta Semarang News and Talk. Shinta News and Talk. Peringatan 41 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW pada 24 Juli menjadi momentum penting untuk meninjau sejauh mana komitmen negara, khususnya di Jawa Tengah dalam menghapus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Data tahun 2024 yang bersumber dari laman kekerasan.kemenppa.go.id mencatat di Jawa Tengah sendiri angka kekerasan masih cukup tinggi, yakni 1.349 kasus terhadap anak dan 1.019 kasus terhadap perempuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin mengatakan bahwa meningkatnya angka pelaporan menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani bersuara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Khoiri Fauzi menegaskan pentingnya sinergi dari tingkat provinsi hingga desa untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan merata. Lantas sejauh mana implementasi konvensi CEDAW ini di Jawa Tengah? Kami telah terhubung dengan Direktur LRC Kajiham Witi Muntari MPD dan kemudian anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Kris Septiana SHMM. Top Highlight. Baik. Pendengar, kali ini kita akan membahas topik yang cukup luar biasa ya, dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga di depan saya. Ini sudah ada Mbak Witi Muntari MPD, selaku perwakilan dari LRC Kajiham, Direktur dari LRC Kajiham ya. Dan LRC Kajiham ini sendiri juga merupakan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dan di depan saya juga sudah ada Ibu Kris Septiana SHMM. Ibu, selamat sore. Yang merupakan perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang juga merupakan istri dari Bapak Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang dan sekarang menjadi Kepala LKPP RI. Ini bagaimana kabarnya Mbak Witi dan Bu Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Baik, Mbak. Baik, ini kan berarti kita sedang memperingati ratifikasi 41 tahun ratifikasi CEDAW ya Mbak Witi ya. Ini sebelum kita jauh membahas terkait dengan CEDAW itu, bisa kita flashback sebentar mungkin bagi pendengar El Sinta yang masih belum tahu nih CEDAW ini apa sebetulnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan mungkin sejarahnya dan kenapa sih Indonesia ikut menjadi salah satu yang menjadikan CEDAW ini sebagai ratifikasi yang kita rayakan 41 tahun ini. Silakan Mbak Witi. Ya. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini memang menjadi salah satu bentuk atau komitmen negara Indonesia untuk upaya-upaya melakukan perlindungan terhadap perempuan, begitu ya, di mana di situ mengatur bagaimana strategi atau penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, baik itu terkait dengan hak atas pekerjaan, kemudian bagaimana perempuan terbebas dari kekerasan, kemudian juga hak atas kesehatan, politik, juga termasuk bagaimana mengatur soal perempuan pedesaan. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif dan bagus begitu ya, bagaimana upaya-upaya strategi itu bisa dilakukan melalui ratifikasi ini. Dan ketika kita lihat kembali bahwa ratifikasi ini memang sudah diratifikasi oleh Indonesia 41 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 1984 begitu. Sehingga memang setiap 5 tahun sekali itu Indonesia akan melaporkan kepada PBB atau ke Komite CEDAW terkait dengan bagaimana sih capaian-capaian implementasi konvensi CEDAW yang ada di Indonesia begitu. Baik, kalau Mbak Witi melihat terkait dengan konvensi CEDAW ya di Jawa Tengah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender sejauh ini seperti apa Mbak? Ya, karena memang KJHAM ini fokusnya melakukan pendampingan atau memberikan layanan ya untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2025 bulan Juni ini memang tercatat 650 kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi
cukup banyak begitu ya, dan itu yang memang melaporkan ke LRC KJHAM, belum lagi yang kemudian nanti melaporkan ke UPTD PPA di kota gitu ya, kemudian belum lagi yang misalnya di tingkat provinsi gitu kan, jauh lebih banyak, termasuk data yang tadi ya yang dari kementerian itu juga cukup banyak. Nah kemudian ketika kita lihat memang lebih banyak kasusnya trennya adalah kekerasan seksual gitu. Kalau berdasarkan data kami memang lebih dari 50% itu adalah kekerasan seksual. Di sisi lain juga masih terjadi kayak kasus KDRT, itu juga masih terjadi sampai saat ini. Kemudian juga misalnya kasus perdagangan perempuan atau kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan pekerja migran begitu. Nah kemudian juga dalam proses-proses untuk mendapatkan keadilan, sekarang kan memang juga negara sudah punya UPTD PPA yang dulu namanya PPT atau P2TP2A begitu ya, yang sudah menyediakan layanan-layanan untuk perempuan korban kekerasan. Baik, berarti sebenarnya untuk di daerah sendiri sudah banyak ya tempat-tempat yang bisa sebenarnya jadi sarana bagi para korban kekerasan itu untuk melaporkan. Tapi angkanya masih cukup tinggi ya sebenarnya ya. Coba kita cari tahu dulu nih kenapa sih sebenarnya masih banyak perempuan-perempuan yang tidak berani bersuara ketika mereka mendapatkan kekerasan. Di sini sudah ada Bu Tia. Selamat sore Bu Tia. Sore ya Mbak ya. Sore. Selamat sore Bu Tia. Nah, Bu Tia, ini kan kalau kita dengar ya data yang disampaikan sama Mbak Witi tadi, wah angkanya cukup lumayan banyak ya. Padahal ini kita baru mendekati pertengahan tahun 2025. Kalau Bu Tia sendiri melihat perempuan pada saat ini setelah 41 tahun ratifikasi SIDAO ya, kenapa angkanya masih banyak Ibu? Dan sejauh ini peran perempuan dalam bidang pembangunan, terutama dari kelompok-kelompok rentan ya, kenapa angkanya masih sangat rendah Ibu? Iya, kalau kita berbicara masalah kekerasan itu sebenarnya itu sangat luas ya Mbak. Kenapa perempuan itu tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan? Itu mungkin beberapa persoalan-persoalan gitu ya, misalnya persoalan ekonomi, karena mungkin tidak bekerja, tidak mandiri, kurang mandiri dalam hal ekonomi, sehingga memang dia harus berpikir dua kali bagaimana kalau misalnya sampai terjadi kekerasan, sampai melaporkan, kemudian mohon maaf mungkin suaminya di penjara atau bagaimana, itu dia akan berpikir bagaimana sekolahnya anaknya nanti, bagaimana kehidupan seterusnya bagaimana. Kemudian di samping itu memang satu ada budaya yang ada di Indonesia yang sudah lama sekali, sudah mengakar gitu ya, yang namanya budaya patriarki. Tetapi bagaimanapun nih sekarang kita sudah berusaha bagaimana untuk menurunkan laki-laki yang punya pemahaman patriarki gitu. Itu memang kita harus turunkan dengan adanya misalnya kesetaraan gender, supaya mereka juga sayang terhadap perempuan dan anak. Itu upayanya, sehingga memang menjadi satu persoalan tersendiri bagaimana supaya perempuan itu mau speak up bahwa dia itu mengalami kekerasan. Kan sudah ada lembaga-lembaga banyak yang mendampingan atau LRC KJHAM yang sudah difasilitasi juga di pemerintah. Ada yang tadi UPTD ya, itu tujuannya adalah ayo perempuan speak up, karena perempuan itu bukan tempat untuk apa istilahnya ya, kekerasan dari pihak lain gitu, karena kan dia harus juga bahagia istilahnya. Ya, ini yang harus kita gaungkan selalu, bagaimana supaya mereka itu speak up juga. Nah, bagaimana juga peran dari perempuan itu sendiri dalam hal pembangunan tadi ya. Karena kan kalau cakupannya sangat luas kalau kita berbicara mengenai pembangunan. Ada pembangunan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pendidikan, kemudian di bidang pertanian misalnya, itu luas sekali. Nah, itu memang diperlukan sekali ke edukasi, akses yang sangat luar biasa, termasuk kepada saudara-saudara kita yang disabilitas itu harus paham mengenai aksesnya bagaimana agar dia dapat mengutarakan apa yang menjadi keinginannya dalam hal pembangunan. Kemudian informasi-informasi gitu ya, supaya mereka itu paham. Jadi yang namanya pembangunan itu memang untuk mencakup semuanya. Tidak hanya bapak-bapak saja, tapi juga perempuan, kemudian kelompok-kelompok rentan, disabilitas, kemudian
mungkin korban-korban kekerasan, kemudian lansia gitu, dia harus bisa memberikan warna dalam pembangunan disabilitas. Nah, bagaimana pemerintah itu memfasilitasi disabilitas? Kan perlu informasi juga dari saudara-saudara disabilitas. Misalnya di jalan itu ada blind line atau apa istilahnya blind line ya. Itu kan mungkin bisa diskusi juga dengan teman-teman gitu ya, disabilitas. Bagaimana baiknya itu bagaimana yang membuat mereka itu juga nyaman waktu berjalan di tempat umum. Jadi memang butuh kolaborasi yang sangat luar biasa, baik itu dari pemerintah maupun warga masyarakat, semua warga masyarakat. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja, tapi semua masyarakat, agar ini ayo bisa kita sama-sama sih di wilayah ini apa yang mau dikerjakan, apa yang mau kita rembuk bersama supaya membuat kota ini menjadi nyaman untuk ditinggal oleh warganya. Iya. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin kita undang pendengar dulu ya yang mungkin barangkali ingin bergabung dengan pembicaraan kita ini. Pendengar, kalian bisa ikut berbincang pada topik pembahasan kita kali ini melalui telepon di 024-7648-9100 atau bisa melalui WhatsApp dan juga SMS di 0877-2110-9100 atau melalui Twitter dan juga Instagram di elsinta_smg. Bu Tia, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan partisipasi perempuan di bidang pembangunan kan rasanya banyak sekali aspeknya ya. Faktornya juga banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat Ibu terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen ya, di pemerintahan, kita di depan saya pun juga sudah ada contohnya Bu Tia sendiri ya. Kalau sekarang itu kan kita sudah diberikan 30% ya keterwakilan perempuan di parlemen. Bu Tia memandang angka ini, apakah sekarang ini sudah efektif Ibu? Apakah sudah cukup banyak perempuan, terutama perempuan di kelompok rentan ya, yang sudah mengetahui terkait dengan angka ini, atau sebenarnya masih banyak nih yang belum tahu terkait dengan angka 30% keterwakilan perempuan? Ya, sebenarnya 30% itu kalau saya ini ya, itu pada waktu pencalonan itu kan memang harus ada kuota 30% untuk perempuan. Tetapi pada waktu mereka sudah berkampanye, kemudian hasilnya itu rasa-rasanya kok masih kurang dari 30%. Kurang dari 30%. Saya mohon maaf sekali, apakah DPRD Jawa Tengah itu sudah 30% atau belum? Mohon maaf kok saya tidak mengikuti. Tapi ini ya begitu seperti itu. Jadi pada waktu pencalonan itu ada kuota 30%. Tetapi pada waktu setelah jadi itu mereka mungkin satu partai itu kurang dari 30%. Kurang dari 30%. Ya. Jadi ini menjadi PR bersama tentunya bagaimana mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Ini loh, perempuan itu juga harus penting sekali apabila duduk dalam parlemen, dalam DPRD, dalam hal ini saya di provinsi, supaya sebagai kepanjangan tangan dari perempuan untuk menyuarakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran perempuan dalam hal pembangunan. Kalau kita melihat karena beberapa tugas fungsi dari DPR antara lain penganggaran ya, bagaimana supaya penganggarannya itu responsif terhadap perempuan, responsif terhadap gender lah, lebih mudahnya seperti itu ya, karena kita kesetaraan gender yang nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian fungsi legislasi juga apabila membuat perda, peraturan itu juga harus responsif terhadap perempuan. Ya, jangan sampai perda itu lebih tidak kurang bagaimana peran perempuan itu ada di perda tersebut. Ya, jadi ini masih menjadi PR gitu ya. Tapi saya rasa pasti bisa, cuman butuh suara-suara supaya sesama anggota dewan itu juga memperhatikan perempuan. Komisi E dalam hal ini akan membuat perda mengenai kemiskinan. Nah, di situ memang perlu sekali, penting sekali untuk gender juga dimasukkan ya. Mudah-mudahan ini kan teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan juga mendorong supaya perda tersebut, peran dari perempuan juga terlihat itu di situ. Baik. Di perda tersebut. Tapi kalau dilihat dari DPRD sendiri untuk saat ini, apakah ada Ibu yang diisi oleh mungkin disabilitas atau perempuan-perempuan dari daerah terluar ya,
daerah terluar, daerah-daerah ada banyak Ada ya. banyak. Otomatis kan tiap kota kan bukan tiap kota, tiap dapil pasti ada dewannya, dan ya mudah-mudahan ada keterwakilan di situ. Dan semoga ada keterwakilan di situ. Baik, ini kita berganti ke Mbak Witi lagi. Mbak Witi, kalau kita melihat nih tadi kan sepertinya keterwakilan perempuan atau perempuan ini masih kurang suara ya di keterwakilan mereka di parlemen ataupun di pemerintahan. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi itu, kemudian sebenarnya ada sangkut pautnya nggak sih Mbak, ketika perempuan itu mereka mendapatkan atau kekerasan, kemudian mereka tidak diberikan pemenuhan hak. Apakah hal-hal ini sepertinya relevan dalam artian perempuan tidak memiliki keberanian ataupun mereka tidak memiliki kompetensi katakanlah untuk memberikan suara mereka atau keberanian mereka ketika mereka ingin melakukan sesuatu dalam konteks yang mungkin ketika mereka ingin menjadi keterwakilan mereka di parlemen ataupun ketika mereka mendapatkan kekerasan atau diskriminasi seperti itu. Ya. Kalau menurut saya itu ada hubungannya seperti yang disampaikan Putih sebelumnya tadi, bahwa budaya patriarki sampai sekarang memang masih ada dan masih terjadi begitu ya, dan itu masih menjadi PR kita bersama-sama, gimana supaya bersama-sama kita bisa mendukung perempuan itu lebih berani begitu. Nah kemudian dari situasi itu kan memang kita dibentuk untuk tidak jadi nomor satu gitu ya, dibentuk bahwa perempuan itu nomor 2 dan nggak dibiasakan bagaimana pendidikannya itu kita itu sebagai perempuan harus lebih berani, harus lebih maju. Ini kan nggak itu ya yang kita dapat selama ini. Nah sehingga itu menjadi proses panjang juga karena pendidikan yang sudah berjalan seperti itu. Nah kemudian apakah terjadinya kekerasan kemudian juga itu mempengaruhi, ya betul, itu bisa mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi bagaimana power perempuan untuk mengambil keputusan atas dirinya, termasuk juga misalnya terjadi kekerasan kemudian berani untuk mengambil keputusan bahwa saya harus lapor, saya kemudian harus mengadu, saya harus menyampaikan ini, harus memperjuangkan hak saya. Jadi belum semua perempuan itu punya keberanian itu. Kenapa? Ya karena dilatar belakangi oleh berbagai situasi, kemudian juga budaya yang sampai saat ini juga masih menjadi PR buat kita begitu ya, termasuk juga misalnya soal ketergantungan ekonomi misalnya yang dulu misalnya waktu menikah kemudian tidak diperbolehkan untuk bekerja, padahal itu adalah pilihan, seharusnya menjadi pilihan seorang perempuan, tetapi kadang soal pengasuhan gitu masih dilekatkan dan itu menjadi tanggung jawab perempuan, seakan-akan seperti itu, padahal pengasuhan itu kan bisa dilakukan berdua. Nah pada akhirnya ya memutuskan untuk di rumah, kemudian tidak banyak mendapatkan akses dan lain sebagainya, itu juga menjadi pengaruh. Berbeda ketika memutuskan di rumah, itu adalah keputusan dia sendiri, keputusan atas dirinya, itu tidak ada masalah ya, artinya tidak ada yang merasa bahwa mengalami diskriminasi atau tidak ada yang merasa bahwa ini pembagian gender yang tidak seimbang misalnya seperti itu, tapi itu adalah pilihan sadar perempuan atas haknya itu. Iya. Berarti sebenarnya lingkaran patriarki ini berimbas ke semua, ke segala sektor dan kehidupan perempuan ya. Salah satunya pengambilan keputusan mereka, kemudian ketika mereka memiliki keberanian untuk melapor atas tindakan diskriminasi, ternyata lingkarannya sebegitu dalamnya ya Bu ya. Baik, kalau Bu Tia sendiri, Bu Tia, terkait dengan mungkin strategi ya yang dilakukan oleh DPRD nantinya terkait dengan menanggulangi sektor-sektor seperti kemiskinan bagi perempuan, kemudian pengambilan keputusan, penyusunan peraturan. Ini adakah nanti strategi yang dilakukan untuk nanti melibatkan perempuan atau menonjolkan perempuan dalam agenda tersebut? Ya, seperti tadi saya sampaikan, memang fungsi dari DPRD adalah salah satunya legislasi ya, bagaimana membuat peraturan. Nah, ada beberapa tahapan untuk membuat suatu peraturan kan tentunya ada salah satu tahapannya adalah
melalui FGD atau rapat dengar pendapat umum. Nah di situ kalau misalnya ada berarti melibatkan warga masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah perempuan untuk kita dengar supaya perda yang dihasilkan itu memang bermanfaat buat masyarakat. Kemudian ya tentunya kalau misalnya kita berbicara mengenai strategi dalam pengambilan keputusan, memang harus anggaran itu sangat-sangat responsif terhadap perempuan. Ya, responsif terhadap perempuan itu kan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana contoh gampangnya saja gitu ya. Ada satu akses kesehatan gitu ya, itu aksesnya itu harus, ya mau tidak mau harus bagus, jalannya juga harus bagus. Maksudnya tidak gronjal-gronjal gitu ya. Ya karena saya dapil di Semarang, saya berbicaranya masalah Semarang ya. Enggak gronjal-gronjal, bisa membayangkan gitu. Kayak mau melahirkan tapi jalannya gronjal-gronjal itu kan. Bahayanya bisa melahirkan di jalan gitu. Itu memang harus dipikirkan sekali ya. Kemudian misalnya masalah sekolah. Sekolah itu juga penting sekali, aksesnya sekolah. Bagaimana supaya depan sekolah itu kendaraan itu enggak sembarangan kebut-kebutan gitu. Entah itu ada tanda-tanda lalu lintas atau mungkin dikasih polisi tidur gitu ya, supaya mereka lebih berhati-hati. Nah itu perlu sekali dalam hal penganggarannya, supaya kalau misalnya itu mereka sudah ada anggaran, ya kita juga harus mulai berpikir bahwa gimana anggaran ini, kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan juga untuk perempuan, lansia, kemudian juga disabilitas. Kemudian bagaimana juga kerjasama dengan LSM maupun komunitas-komunitas, itu juga penting sekali untuk supaya intinya adalah kami ini kan perwakilan dari masyarakat, sehingga kami harus mendengar apa yang menjadi harapan dari warga masyarakat untuk kami tuangkan dalam fungsi kami sebagai DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Baik. Tapi kalau sejauh ini rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah agar perempuan dapat berpartisipasi ya dalam perencanaan pembangunan nanti kira-kira apa, Ibu? Yang tadi prakteknya aja gitu ya, seperti misalnya penganggaran harus responsif terhadap gender, kegiatan-kegiatan gitu ya. Otomatis kan kami dari Komisi E, ya kami akan dengan dinas terkait akan melihat apa yang menjadi program-programnya, apakah ini responsif terhadap gender, ini yang perlu harus disuarakan gitu ya. Yang menyuarakan kan tidak harus perempuan, laki-laki juga harus bisa itu. Ya memang perlu edukasi yang ini ya. Kembali lagi tadi kalau kita berbicara masalah patriarki. Gitu ya. Tapi saya rasa perlu bisa untuk dipelajari bagaimana supaya laki-laki itu juga responsif terhadap gender. Tapi kalau di Semarang sendiri, Bu Tia melihat tidak, Ibu, terkait dengan budaya patriarki yang melanggang ya sampai sekarang di kota Semarang sendiri, kira-kira seperti apa, Ibu, gambarannya? Apakah sudah cukup melonggarkah atau masih seperti dulu? Kalau kita lihat sebenarnya angka kekerasan di Kota Semarang itu masih tinggi ya. Masih cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Karena memang salah satu kenapa terjadi kekerasan adalah patriarki. Kalau melihat garis merahnya antara patriarki dengan kekerasan, berarti Kota Semarang ya sedikit banyak masih belum longgar kaitannya dengan patriarki. Ya, tetapi partisipasi perempuan dalam pembangunan itu saya rasa sudah terlihat sekali melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya misalnya PKK gitu ya. Kemudian di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu memang dari pemerintah Kota Semarang sudah membuat satu merespon musrenbang perempuan ya. Sang puan ya. Pada waktu itu masih nggak sang puan gitu ya. Itu ya sebenarnya untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan suara dari perempuan. Kamu pengen gimana sih pembangunan di wilayahmu? Kamu tuh pengennya seperti apa? Ibu-ibu tuh pengennya seperti apa? Dan di situ tidak hanya perempuan saja, penyempurnaan terus Mbak. Terakhir itu kita juga melibatkan disabilitas. Kemudian mungkin melibatkan anak-anak dalam hari ini mungkin Karang Taruna. Supaya apa sih? Apa persoalannya di wilayah ini apa? Kemudian solusinya bagaimana? Apakah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, atau mungkin juga akan menonjolkan apa yang menjadi kehebatan di wilayah tersebut, itu berdasarkan dari rembuk-rembuk atau musrenbang tersebut atau sanggupan tersebut ya. Nah,
itu sangat-sangat potensi sekali, karena disitulah pemerintah dalam hal ini bisa mendengarkan bagaimana suara perempuan yang ada di Kota Semarang tentunya ya. Berarti beberapa komunitas pun ikut serta ya dalam itu ya, kegiatan perencanaan itu. Jadi melibatkan seluruh lapisan masyarakat, stakeholder yang ada di masyarakat, komunitas, kemudian itu tadi misalnya komunitas disabilitas, kemudian Karang Taruna, kemudian PKK, dan juga kelompok-kelompok wanita tani. Kalau di wilayahnya ada ya kan, juga semua ada ya. Itu dilibatkan semua. Itu prosesnya juga saya rasa tidak mudah sekali, karena untuk mengedukasi pemangku kebijakan dalam hal ini mungkin Bapeda supaya menyelenggarakan itu seperti itu juga tidak mudah gitu. Harus pendekatan yang sangat luar biasa, dan kemudian akhirnya terjadi itu juga tidak mudah juga. Jadi mereka seperti ya udah memfasilitasi musrenbang aja, tapi bagaimana koneknya dengan perencanaan di Bapeda itu juga penting sekali. Gak cuman kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kan cuma sekedar kumpul-kumpul nggak jelas, tapi kita berdampak. Iya. Awalnya sebenarnya pemikirannya kalau misalnya musrenbang yang ada, keterlibatan perempuan ada, tapi kan sebagai konsumsi, formalitas, sebagai apa namanya itu, hadir, notulen begitu, tapi belum speak up, belum berbicara apa yang itu. Nah, dengan adanya musrenbang perempuan atau pada waktu itu adalah sang perempuan, ya disitulah tempat perempuan untuk memberikan masukan-masukan yang bagus buat yang ada di wilayahnya. Mulai unjuk diri ya berarti perempuan ya. Iya, itu tidak mudah juga, Mbak. Untuk belajar, ayo belajar untuk berbicara apa yang menjadi keinginanmu, apapun yang menjadi keinginanmu untuk kemajuan wilayah itu tidak mudah juga. Hari-hari pada waktu awal-awal tuh bingung apa ya. Nanti yang muncul adalah seragam Bu gitu ya. Kan ini bukan misalnya bukan seperti itu ya, pengadaan seragam atau apa, itu kan bagaimana pembangunan itu gitu. Perlu pembelajaran lagi, atau enggak ada yang bingung apa ya gitu ya. Belajar lagi, coba dirembuk dulu. Kalau misalnya itu dari PKK apa yang akan disampaikan, kalau dari kelompok tani juga apa yang disampaikan, disabilitas, sehingga pada waktu kegiatan tersebut memang benar-benar perempuan itu bisa ini karena di wilayah ini begini gitu. Baik. Seru. Baik, sebelum kita lanjutkan ini kita akan break sebentar, Mbak Witi dan Bu Tia ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masih berbincang dengan Bu Tia dan juga Mbak Witi dari LCK Jiham. Highlight. Minum dulu. Elshinta Semarang News and Talk. Gimana perasaan kamu kalau dengar lagu Tanah Airku? Apalagi dinyanyikan pas setelah pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia. Duh, sampai bikin Justin Hubner, bek Timnas Indonesia, nangis loh pas dengar lagu ini. Sebetulnya apa fakta di balik lagu Tanah Airku yang kalau kita mendengarnya hati tersentuh dan pingin nangis? Kesaksian Karbanita, cucu dari Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku. Nah, gue diem aja bener. Ya kena sakit pneumonia atau apa pokoknya. Jadi dia sakit, masuklah dia ke rumah sakit. Ya lihat salju turun, hujan turun, keluarlah air mata dia. I wish I was home. Dia bikin lagu Tanah Air. Makanya semua orang nangis dengar itu. Iya. Karena itu dari sanubari dia yang apapun dikata orang nun indah negeri seberang, tapi kampung halaman aku lebih indah. Dan yang hebatnya di lagu itu kalau disimak, kata-kata negara Indonesia nggak ada. Jadi dia boleh dipakai hakikatnya sama semua bangsa. Tanah Air itu bisa buat siapapun. Buat Pak Erik atau Pak Prabowo kalau dengar ini, kita let go lagu itu khusus untuk PSSI karena itu membawa nama bangsa dan
rakyat Indonesia dan negara. Banyak lagi kisah di balik inspirasi Ibu Sud dalam menciptakan lagu-lagu yang tentang hidup dan perjuangan. Selengkapnya bisa Anda ikuti dalam podcast Women Value di channel YouTube Radio El Shinta. Kategori perusahaan pers terbaik. Pemenangnya adalah El Shinta News Information Radio. Selamat kepada El Shinta. Kemenangan ini atau anugerah ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya care terhadap dunia pers. Terima kasih atas dukungan dan kesetiaan Anda, para pendengar, netizen, serta seluruh mitra dan relasi. El Shinta News and Talk sukses meraih anugerah Dewan Pers 2024 untuk kategori perusahaan pers terbaik. Penghargaan ini tentu akan lebih memacu kami untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan kita bersama. Mitra Bisnis, pameran terbesar, terpercaya, dan paling dinantikan di ASEAN kembali hadir. Teknologi transportasi maritim dan kereta api, offshore, pengelasan bersamaan Al-Sintan atau alat dan mesin pertanian modern, kimia, coating, pompa laboratorium, food tech, mesin sawit dan gula, semuanya hadir dalam satu event spektakuler. Jangan lewatkan bertemu dan bangun koneksi langsung dengan lebih dari 800 peserta pameran, Inamarin, Inagritech, Railway Tech, dan Chemical, Coating dan Inalet 2025 yang akan diadakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2025. Jangan lewatkan pameran terbesar dan terakbar yang paling dinantikan. Catat jadwalnya, G-Expo Kemayoran, Jakarta 29 sampai 31 Juli 2025 dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Informasi lebih lanjut hubungi 5435 8118 5435 8118. Organized by Game Indonesia. Catat tanggalnya, datang, lihat inovasinya dan perluas jaringan bisnis Anda. Info lengkap hubungi 5435 8118 5435 8118. Diselenggarakan oleh Game Indonesia. Highlight. Pendengar, kami juga undang Anda untuk berbincang bersama kami via telepon di 024 7648 9100 atau melalui pesan singkat WhatsApp ke 0877 2110 9100. Baik, sebelumnya kita juga sudah masuk ya satu pendengar melalui telepon, ada dari Mbak Itza di Ngalian. Mbak Itza, halo? Iya, halo. Iya, silakan Mbak Iza. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Mbak Butia dan juga Mbak Witi? Iya, jadi saya ini melihat bahwa akses terhadap perempuan sekarang ini semakin besar. Tapi sisi lain juga tidak semua mendapatkannya. Nah, misal faktor orang tua di daerah Semarang misalnya, ada ketakutan untuk melepaskan anak perempuannya seperti kejadian KDRT, dan hal tersebut itu menjadi tanda bahwa adanya kekhawatiran dan negara ini belum menjamin perlindungan kepada perempuan, dan perempuan masih belum merasa aman apabila berita yang disiarkan di media itu banyak sekali. Contohnya kayak kasus yang berpengaruh pada psikis itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran negara agar tidak hanya sekedar program formalitas saja, tapi kita juga ikut merasakan benefit dari program tersebut, yang nantinya agar kekerasan semakin menurun. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Iza. Sebelum kita menjawab nih, ini pertanyaan dari Mbak Iza ini sebenarnya
hampir sama nih dengan pertanyaan saya. Tapi sebelum nanti ke Butia, kita coba ke Mbak Witi dulu. Mbak Witi, sebenarnya dalam konteks tadi yang ditanyakan oleh Mbak Itza, akses perempuan itu besar tapi tidak semuanya mendapatkan. Tadi disampaikan seperti itu. Dan juga banyak kasus kekerasan kepada perempuan itu yang nanti mengarah ke psikis mereka. Dan mereka khawatir bahwa negara tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Nah, dalam konteks peraturan daerah, ada tidak sih Mbak peraturan yang mengatur atau memberikan perlindungan kepada perempuan ya, sebagai bentuk komitmen negara, terkhususnya komitmen negara dalam memberikan perlindungan ke warganya, khususnya di Jawa Tengah sendiri? Iya. Kalau komitmen negara melalui undang-undang nasional dulu mungkin ya Mbak, nasional itu kan juga sudah cukup banyak sebenarnya. Misalnya yang terakhir 3 tahun kemarin itu kita sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di tahun 2004 kita punya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian juga punya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian kalau di Jawa Tengah itu juga sudah ada Perda atau Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Nah, dari Perda itu kemudian memandatkan ada 4 peraturan gubernur yang di situ mengatur soal bagaimana pencegahan, kemudian mengatur soal bagaimana soal akses terhadap rumah aman atau shelter, kemudian juga ada soal bagaimana akses layanan di rumah sakit gitu. Nah, sehingga ketika dilihat dari peraturan daerahnya memang sudah cukup komplit gitu ya di di Jawa Tengah. Tapi memang yang perlu bersama-sama kita kawal gitu ya, bagaimana sih implementasinya, begitu implementasi untuk bersama-sama mendorong itu memang bisa melindungi perempuan korban kekerasan. Nah, kemudian terkait dengan data gitu tadi ya, misalnya kenapa kemudian data kasus kekerasan terhadap perempuan itu justru semakin tinggi ketika negara, kemudian ketika pemerintah itu sudah punya banyak peraturan, sudah banyak perda, pergub dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau kami memandang bahwa masyarakat itu semakin terbuka, semakin berani untuk menyampaikan. Karena sebenarnya dari dulu itu kasus kekerasan terhadap perempuan seperti gunung es ya. Sebenarnya kita tidak bisa melihat sesungguhnya jumlahnya itu seberapa, tetapi sebenarnya itu banyak terjadi. Tapi kan kemudian kembali lagi, ketika terjadi kekerasan, apakah kemudian semua perempuan itu berani speak up atau tidak? Nah, itu juga tergantung pada keputusan perempuan. Kemudian apakah dia berani untuk melaporkan atau tidak, begitu. Terkadang juga tidak semua perempuan juga memilih untuk proses hukum atau proses pidana, atau hanya misalnya memutuskan untuk hanya aku ingin mendapatkan pemulihan psikologi saja Mbak, begitu, atau misalnya yang penting saya pisah dengan suami dan sebagainya gitu. Nah, memang terkait dengan mungkin saat ini ya, terkait dengan kasus kekerasan seksual, kalau pengalaman kami itu memang yang masih jadi tantangan adalah ketika korbannya itu dewasa gitu, korbannya dewasa, kemudian juga pelakunya dewasa. Nah, ini yang aparat penegak hukum juga masih berproses bagaimana mengimplementasikan undang-undang TPKS. Kemudian kita juga pendamping berusaha untuk juga bagaimana berupaya begitu ya, termasuk juga pemerintah. Artinya ini memang harus komitmen bersama untuk mengimplementasikan undang-undang itu. Karena memang kadang masih ditemukan gitu ya Mbak, misalnya masih ada stigma ketika korbannya dewasa, kayak dianggap suka sama suka kayak gitu ya. Padahal di dalam struktur atau di dalam ini ya budaya kita, budaya patriarki, bahwa itu masih ada misalnya kayak relasi kuasa, kemudian apakah itu keputusan betul perempuan kayak gitu. Nah, sehingga kan itu masih juga jadi tantangan kita, dan masih beberapa kasus juga masih berproses ya untuk kita advokasi gitu. Baik, kalau dari Butia sendiri memandang Ibu, kita kan sekarang sudah punya Undang-Undang TPKS ya, dari tahun 2022 kemarin disahkan. Kalau melihat angka kekerasan seksual yang semakin tinggi yang seperti gunung es ini, seperti katanya Mbak Widi tadi, ini sebenarnya Undang-Undang TPKS implementasinya apakah sudah cukup efektif atau perlu ada yang dievaluasi, Bu? Ya, mungkin pada dasarnya adalah itu sebagai salah satu komitmen dari negara untuk bagaimana berupaya untuk melakukan pelindungan
terhadap perempuan dan anak melalui Undang-Undang TPKS. Itu kan salah satu komitmen dari pemerintah untuk melindungi warganya. Kemudian masih banyak sekali kalau berbicara mengenai komitmen-komitmen. Jadi tidak hanya seremoni apa-apa gitu aja ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana komitmennya. Kita kan juga bisa melihat pemerintah kan juga memberikan permodalan kaitannya untuk pemberdayaan perempuan, kemudian pendidikan dan kesehatan, tidak membedakan mana yang laki-laki dan juga mana yang perempuan. Dalam hal pendidikan maupun kesehatan itu fasilitasnya sama gitu ya. Terus berupaya juga untuk penguatan lembaga-lembaga seperti hal ini KJHAM, supaya mereka juga mempunyai komitmen dan kuat dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak apabila mengalami kekerasan. Nah, itu adalah salah satu ada beberapa komitmen dari pemerintah untuk melindungi warganya, terutama untuk perempuan dan anak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mungkin kaitannya dengan komitmen dari pemerintah. Kemudian kalau bagaimana dengan korban sendiri, gitu ya. Korban sendiri apa yang harus dilakukan? Bukan apa yang bisa diberikan bantuan pemerintah untuk para korban gitu ya. Antara lain dengan adanya Kementerian PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang tentunya sampai di tingkat kota juga ada. Kemudian di situ juga nanti akan ada lembaga-lembaga perlindungan yang akan mendampingi dan juga mendampingi para perempuan atau anak yang mengalami korban kekerasan. Kemudian dalam hal misalnya ekonomi juga ada pelatihan-pelatihan. Kemudian ada juga permodalan dan kemudian kaitannya dengan kesehatan. Saya rasa hampir semua rumah sakit yang ada di Kota Semarang, mereka pasti akan juga memberikan layanan yang terbaik untuk korban-korban kekerasan. Jadi ya memang pemerintah sudah memberikan komitmennya kaitannya untuk perlindungan perempuan dan anak. Tetapi kita juga perlu PR kita sebenarnya bagaimana preventifnya. Karena semua peraturan perundang-undangan segala macam itu sudah ada. Preventifnya bagaimana ya, mengedukasi laki-laki gitu ya, supaya sayang terhadap perempuan. Kemudian yang paling penting juga parenting, bagaimana mengedukasi anak-anak dari awal mereka sudah sayang terhadap perempuan, menghargai perempuan. Itu yang perlu ditingkatkan. Di samping yaitu tadi komitmen pemerintah dalam hal pendampingan. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susi di Ngalian. Nanti mungkin bisa ditanggapi bergantian ya Mbak Witi dan juga Bu Tia. Bu Susi di Ngalian mengatakan, saudara saya ketika mengalami KDRT dan lapor ke unit PPA Polres kok sepertinya cuma formalitas. Diminta damai dan tidak ada pengusutan, hanya formalitas edukasi. Tapi sekarang suaminya sudah sadar karena diancam mertuanya. Wah, sudah diurus ke unit PPA tapi tidak ada lanjutan. Nah, mungkin bisa disampaikan Mbak Witi terkait dengan hal-hal semacam ini ya, karena mungkin di realitanya akan banyak seperti ini. Ini gimana Mbak, ketika ada korban kekerasan yang ingin melaporkan, dapat mengakses kemana dan kemudian apa yang direkomendasikan yang diberikan kepada pemerintah seperti itu? Iya, kalau untuk mengakses perlindungan ya, agar mendapatkan pendampingan, sebenarnya bisa mengakses ke UPTD PPA Kota Semarang atau misalnya ke UPTD PPA Provinsi, atau misalnya ke LRC KJHAM sebagai lembaga masyarakat yang memang juga memberikan pendampingan terhadap korban. Nah, kemudian ketika ditemukan tadi ya. Nah, biasanya kan memang kasus itu ketika lapor atau pengaduan, jadi istilahnya di awal itu kan pengaduan. Jadi pengaduan itu tidak langsung kemudian kasusnya naik gitu ya. Maksudnya apa? Tetapi masih ada proses dari pengaduan itu kemudian dilakukan klarifikasi, begitu kemudian diundang misalnya dari korbannya itu sudah di BAP gitu ya, diperiksa oleh penyidik, kemudian juga ada klarifikasi misalnya dari pihak pelaku. Nah, kemudian setelah itu kalau unsur-unsur tindak pidana di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masuk, biasanya kasusnya akan dinaikkan begitu. Nah, kemudian terkait mediasi dan lain sebagainya, untuk kasus KDRT maupun
kasus lainnya, semua itu kan keputusan pada korban. Kalau kasus KDRT itu memang menurut kami ya memang masih memungkinkan ya gitu untuk misalnya dilakukan mediasi. Tetapi kalau untuk kasus kekerasan seksual itu memang tidak boleh dilakukan mediasi. Itu sesuai dengan mandat Undang-Undang TPKS pasal 23 bahwa kasus kekerasan seksual itu tidak boleh diselesaikan di luar peradilan. Kecuali pelakunya itu adalah anak. Jadi jelas begitu ya. Mana yang memang boleh dilakukan, kemudian mana yang tidak gitu. Nah, biasanya memang dari penyidik itu akan melihat unsur-unsur yang masuk di dalam tindak pidana itu apakah sudah memenuhi atau belum begitu ya, termasuk misalnya alat bukti, saksi dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu, Mbak. Nah, di dalam prosesnya memang penting ya menurutku ketika mengadukan, kemudian ketika melapor, dia bisa mendapatkan pendampingan dari pendamping dari lembaga-lembaga yang memang fokus untuk pendampingan perempuan gitu, sehingga pada tahap-tahap itu juga kita bisa aktif berdiskusi dengan korban, kemudian juga memahami bagaimana sih proses ketika kita memang memutuskan untuk proses pidana begitu, kemudian juga memberdayakan, kemudian memahamkan bahwa ini tuh hak, kemudian juga berhak untuk mendapatkan pendampingan itu. Jadi kalau misalnya lapor kemudian langsung diproses, biasanya memang cukup panjang begitu ya Mbak. Jadi memang proses pidana itu tidak bisa dipastikan kemudian selesainya berapa bulan, misalnya seperti itu. Karena kan ini terkait dengan tindak pidana ya. Biasanya kan akan melihat kembali yang dilanggar itu pasal berapa, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya mau melapor ke LRC KJH, itu juga bisa melalui nomor hotline. Kita kan ada hotline ya. Kalau ke kantor itu kan mungkin dari Ngalian ya, cukup jauh gitu ya. Itu ada di Jalan Kauman Raya 61A Peturungan. Jadi bisa datang langsung atau misalnya melalui hotline kami. Itu ada di nomor 085 6411 80069. Itu sih. Baik, mungkin terakhir ya Bu Tia ya, sebagai penutup sekaligus closing perbincangan kita kali ini, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar ya, untuk mungkin bisa lebih aware ataupun lebih peka lagi terhadap isu perempuan itu sendiri. Ya, mungkin diawali dari keluarga ya. Keluarga kan bagian terkecil yang potensi sekali untuk merubah suatu ke arah yang lebih baik. Ya, dari keluarga itu pentingnya parenting yang tadi saya sampaikan, bagaimana peran bapak, ibu, kemudian anak dalam keluarga itu sangat penting sekali, supaya nanti ini anak-anak ini setelah kelak dewasa akan menjadi seorang yang sangat-sangat peduli terhadap perempuan, peduli terhadap anak. Itu memang penting sekali, sehingga harapannya ke depannya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Tapi memang kadang-kadang rancu ya, kalau misalnya turun itu, apakah mereka nggak speak up? Atau memang kekerasannya turun, itu menjadi PR. Nah, salah satunya PR-nya Mbak Witri gitu ya. Nah, yang paling penting adalah edukasinya, baik itu anak-anak sekolah, dalam keluarga juga orang tua bisa mencontohkan bagaimana peran bapak, bagaimana peran ibu, bagaimana bapak ibu saling menghargai gitu ya. Tidak semua masalah rumah tangga dibebankan kepada ibu, ya. Kemudian bapak hanya bekerja, padahal di rumah itu kan tugasnya banyak sekali ya, banyak sekali dari matahari terbenam gitu ya. Mungkin sampai matahari pokoknya sampai matahari gitu ya. Itu jadi itu penting sekali. Jadi memang sebagai contoh yang terbaik adalah keluarga. Baik, terima kasih Mbak Witi dan juga Bu Tia ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Elsinta. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya. Tia dan juga Mbak Witi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Direktur LRC KJHAM Witi Muntari MPD dan juga anggota Komisi